Baik, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil lihat ya. Oke, kita masuk ke pertemuan yang ketiga atau materi yang kedua dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang kita bahas hari ini adalah tahapan atau prosedur dari penelitian. Kita akan sedikit mengulang yang kemarin karena penting. Ya, terutama terkait dengan bagaimana caranya menemukan gap dalam penelitian. Yang kita bahas hari ini adalah sedikit mengulang ya, penelitian berkualitas langsung ke warna merah ya, karena memang sengaja begitu ya. Jadi kasih shock terapi dulu ya. Kemudian tahapan dalam penelitian itu apa saja? Perencanaan penelitian, penelusuran penelitian, kemudian menemukan riset gap yang kemarin ya, terus membuat judul penelitian. Kira-kira tugasnya apa? Ya, udah paham ya? Nah, berarti bisa langsung selesai nanti ya? Judulnya. Ya, nanti tugasnya terkait dengan judul penelitian. Nah, kita lihat sekali lagi komparasi yang kemarin ya. Kita bahas yang di level kontribusinya. Untuk tugas akhir D3 dan D4 itu teknis. Artinya sebenarnya disuruh bikin program, ngoding. Intinya seperti itu. Dia bisa nggak ngoding? Itu kalau D3, D4. Di kita S1 jenjangnya, kalau dari dulu sebetulnya skripsi, habis itu namanya diganti disamakan TA, tapi sama dengan skripsi kalau di S1 ya. Nah, isinya adalah, kontribusinya adalah pengujian teori. Jadi teorinya seperti apa, apapun nanti topik yang diangkat itu mesti ada teorinya, diuji benar apa enggak, atau dijalankan teori itu. Misalnya teori tentang pembuatan desain interface, itu menggunakan teori apa, ya pakai teori itu, nanti hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Nah, beda dengan S2 dan S3. Kalau S2 dia mengembangkan teori, teorinya sudah ada, ditambahin lagi sedikit apa gitu, sesuatu yang baru, kecil saja. Disertasi menemukan. Ya, jadi jangan terlalu ini ya. Kemudian saya ingatkan lagi bahwa membuat software itu bukan tujuan utamanya. Ya, hari apa itu saya menguji TA anak SI, nggak terjawab masalahnya. Masalahnya begini-begini di judulnya dia. Dibuatkan aplikasi, terus hasil akhirnya itu tidak terjawab. Terjawabnya itu hanya penggunaan aplikasi itu 90 sekian persen puas penggunanya menggunakan aplikasi. Nah, yang jadi masalah ini, masalah dia itu selesai atau tidak, sebenarnya ke situ arahnya ya. Kemarin kontribusi adalah di antara dua ini, menemukan atau merevisi. Yang ditemukan atau direvisi 4 ini ya. Bisa teori, kayaknya nggak mungkin kalau kita. Kalau menemukan kan tadi S3 ya. Kalau merevisi S2. Yang pengembangan tuh S2. Kalau menemukan metode, metodenya yang ditemukan, nggak mungkin S1. Walaupun bisa saja terjadi pada saat dia meneliti seperti itu ya, tapi tujuannya bukan itu asal mulanya. Kalau berdasarkan level kontribusinya tadi hanya sebatas pengujian. Kalau merevisi metode mungkin bisa. Kalau menemukan fakta pasti. Kenapa? Nanti pada saat diteliti pasti akan ketemu hasilnya itu. Ya, antara kesimpulan puas dengan tidak itu fakta. Asal ada buktinya. Buktinya melalui apa? Kalau kita nanya seperti itu, bisa wawancara, bisa lewat kuesioner. Ya, sekarang kan sudah lebih mudah, pakai Google Form aja. Dari situ dapat datanya, ya udah itu.
menemukan fakta. Kemudian bisa juga merevisi fakta. Fakta sebelumnya seperti ini, ya, diteliti ulang, ternyata ketemunya lain lagi. Bisa jadi. Nah, yang paling sering di kita adalah menemukan aplikasi atau merevisi aplikasi. Sebenarnya yang paling umum itu adalah merevisi, bukan menemukan. Karena kalau bikin itu sudah ada. Mau bikin apa? Sistem apa? Sudah ada orang bikin. Jadi kita tuh hanya mengembangkan sedikit gitu ya. Jadi dia tidak masuk kepada menemukan, tapi lebih kepada merevisi atau mengembangkan. Mengembangkan itu bisa juga mengurangi. Ya kalau pemahaman kita yang namanya mengembangkan itu semakin lebar, semakin luas kayak gitu. Nah, pertanyaannya ketika dianalisis ternyata aplikasi ini terlalu luas dan nggak banyak digunakan, harusnya dibuang. Apa yang dibuang? Bagian tertentu dibuang, bisa. Misalnya, ya, ini direkam nih. Misalnya, yang bayar pajak ke kantor Samsat, saya tanya, ngapain kita bawa fotokopian? Kalau bayar pajak itu STNK asli dikasih. Ya, pajak yang tahun kemarin tuh dikasih juga ke situ, asli semua tuh. Kalau KTP memang ada peraturan Kapolrinya, KTP asli punya orang yang punya. Walaupun itu saya mempertanyakan juga, ngapain KTP aslinya dibawa? Ini mau ngasih duit. Lain kalau mau ngambil duit, oke lah diminta KTP, ini kan mau ngasih duit. Ya, sampai saya tanya sepupu saya tuh, kebetulan di Lantas, dia sendiri juga bingung. Iya katanya, gimana kalau orang yang motor ini dijual misalnya, terus orangnya nggak ada lagi, meninggal dunia misalnya, nggak usah jauh-jauh lah ya. Masa kita minta KTP orang yang sudah meninggal dunia? Kan gitu. Padahal mau ngasih duit, ke kantor sana tuh mau ngasih duit, mau bayar. Harusnya dipermudah aja kalau orang bayar. Fotokopian buat apa? Ketika dientrikan nomor platnya sudah muncul di situ, nomornya, nomor rangka, nomor mesin sudah ada. Jumlah roda berapa, cc-nya berapa sudah ada. Apakah perlu dicocokkan lagi dengan itu? Nah, kalau sudah cocok terus ini lembaran fotokopiannya kan sama-sama aslinya. Aslinya dikasihkan situ. Buat apa fotokopiannya? Buang-buang kertas ya. Nah, proses yang seperti itu kan bisa dihilangkan. Jadi supaya lebih cepat, datang ke sana nggak usah ke fotokopian dulu, langsung aja ke sana. Seperti itu bisa ya. Kalau di Smart misalnya, bagian apa yang menurut kalian tuh nggak perlu ada? Hah? Bagian pembayarannya nggak perlu ada. Ya bisa diteliti nanti. Ini sebenarnya tidak perlu di akun si mahasiswa sendiri misalnya data ini nggak perlu bisa. Ya berarti berkurang kan? Judulnya nanti pengembangan bisa. Jadi pengembangan tuh tidak harus masa ditambahin lagi, yang nggak perlu aja banyak ditambahin lagi. Kalau nambahnya yang perlu oke lah. Ya, ini kemarin ya. Topiknya skalanya kecil, kemudian fokus dalam pembahasannya membawa pengaruh yang besar bagi pengetahuan, khususnya pada bidang penelitian terkait. Jadi menelitinya tentang apa topiknya, ada kontribusi ke situ, ya. Kemudian kemarin digambarkan seperti ini, kalau ilmu pengetahuan seperti ini lingkaran, maka asal ada kecil saja kita memberikan kontribusi itu sudah masuk. Nyari yang kecilnya ini gimana? Ya itu yang gap kemarin. Nanti kita ulang lagi supaya lebih jelas. Nggak ada kan? Nggak ada ya? Ya, lanjut dulu ya. Nah ini parameter penelitian yang berkualitas itu seperti apa?
dilakukan secara logis, masuk akal ngerjainnya, ya, sistematis. Karena kita bicaranya tahapan, ada urutannya. Nggak mungkin kita melakukan penelitian itu ketemu kesimpulannya duluan, ya. Kalau ketemu kesimpulannya duluan, terus kita melakukan penelitian, pasti tidak benar. Kenapa? Karena prosesnya nanti akan menyesuaikan dengan hasil. Kuesionernya juga akan ngikutin nanti, ya. Itu bohongi namanya. Kemarin nggak boleh ya. Peneliti boleh ini, peneliti tidak boleh begitu. Sudah kemarin. Kemudian terencana, memang direncanakan, ada jadwalnya. Jadwal proposalnya kapan? Ya, penyusunan, analisis kapan, observasinya kapan, itu ada jadwalnya. Dan hasil penelitiannya tervalidasi serta terukur, bisa di cross check benar apa enggak. Ya, itu salah satu sifat dari nanti penelitian, ya. Penelitian empiris dilatar belakangi oleh situasi real dengan data yang valid dan konkret. Empiris tahu. Empiris itu secara nyata, jelas, dan bisa dibuktikan. Punya kebaruan, novelty kemarin. Kalau sama dengan yang sebelumnya, tidak ada kontribusi, biasanya ditolak. Makanya harus bikin sedikit aja yang ada bedanya tadi. Ada kontribusi ya. Ini slide-nya nggak banyak, jadi cepat kita selesainya. Ya. Kemudian yang berikutnya, karakter dari hasil penelitian itu bisa digeneralisasi, jadi dapat kerangka umumnya. Jadi pada saat kita meneliti itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan itu bisa juga ditiru nanti oleh orang lain untuk meneliti hal yang lain dengan metode yang kita pakai. Itu yang dimaksud dengan generalisasi. Lalu bisa direplikasi, diulang kembali bisa. Ada peneliti lain pengen nguji benarkah yang dia teliti ini, dia replikasi, dia ulang kembali. Ya, harus bisa seperti itu. Kemudian yang berkualitas juga adalah mendapatkan sitasi atau kutipan yang tinggi. Jadi tulisan kita dipublikasikan, kemudian dikutip orang, nah itu bagus. Ya, kalau nulis banyak, nggak ada yang ngutip sama sekali, berarti nggak bagus. Ya. Nah, di kampus kita ini sayangnya masih belum dipublikasikan. TA dan skripsi itu harusnya dipublikasi. TA-nya dan skripsinya harus dimasukkan ke dalam sistem. Ada yang pakai Dispace atau ePrint itu, jadi bisa dicari orang dan bisa dikutip orang, sehingga nanti masuk kutipannya ada berapa. Nah, karena tidak dipublikasikan, nggak tahu. Ya, punya mahasiswa tuh ada yang ngutip apa nggak tahu. Bahkan judul itu dipakai lagi oleh dosennya, nggak tahu. Kenapa? Karena nggak dipublikasikan. Ya, harusnya dipublikasikan sehingga judul itu tidak bisa lagi digunakan. Isinya itu nggak bisa digunakan lagi, kecuali ada pengembangan. Ya. Kalau tidak disitasi orang, berarti mungkin orang belum tahu dengan tulisan kita, atau tidak dipublikasikan, atau memang nggak bagus. Ketika orang baca, waduh, nggak ada yang bisa dikutip di sini katanya, ya udah. Karakternya, tujuannya harus jelas. Mau ngapain meneliti itu? Ya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban nulis TA, nggak bisa. Tulis aja kayak gitu, langsung dicoret. Ya, mesti harus ada tujuannya. Berdasarkan permasalahan yang tepat. Nah, tepat dengan tidak ini relatif kita melihatnya, ya. Tergantung kita nanti nulisnya seperti apa. Karena orang itu baca dari tulisan. Ini tulisannya kacau, orang berhenti baca, baru di halaman depan sudah nggak mau nerusin. Ya, menggunakan landasan teori
yang tepat dan metode penelitian cermat dan teliti. Ini bahasanya terlalu tinggi sebetulnya, ya. Pokoknya cari teori yang sesuai, gitu aja. Mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. Hipotesis kemarin apa? Hah? Hipotesis apa? Sementara apa tadi? Dunia sementara. Kesimpulan sementara atau harapan. Yang diharapkan dengan diteliti ini hasilnya nanti diharapkan begini. Nah, itu hipotesis. Dapat didukung, dapat diulang sehingga dapat diuji validitas dan reliabilitas ketelitian dan ketepatan data. Bisa, ya. Itu mirip dengan yang tadi. Punya kepercayaan yang tinggi. Dari mana? Dari referensi-referensi yang memang real ada. Makanya ketika menyusun penelitian itu selalu ada bab 2 itu ada tinjauan pustaka lah, namanya kajian teori lah, landasan teori lah. Mesti harus ada kutipan-kutipan dari mana. Terus yang kedua adalah penelitian relevan. Ya, ini selalu akan diulang-ulang. Kita meneliti itu bukan kita yang pertama, maka kita perlu nyari punya orang lain. Ya. Topiknya itu besar. Nah, kita itu tinggal bikin nyari perbedaannya sedikit saja. Gitu ya. Objektif, benar-benar berdasarkan data nyata. Nggak boleh dikarang-karang datanya. Ngirim kuesioner diisi sendiri sampai 1000 orang diisi sendiri. Bisa nggak gitu? Bisa, tapi nggak boleh. Ya, ada yang kayak gitu, mungkin ada. Jadi berita acara testing program misalnya ngasih ke 10 orang, nggak diserahin, dia sendiri aja yang nilai 45, ada yang 5 nilainya, tanda tangan sendiri, tulis tangan. Wah, ada yang kayak gitu, ada, pernah ketemu di ujian. Dan mengaku. Nah, itu nggak boleh ya. Kemarin peneliti tidak boleh berbohong, tidak boleh memanipulasi data statistik, tidak boleh memanipulasi data yang berasal dari responden, itu nggak boleh. Bolehnya apa? Salah hipotesis, salah analisis, boleh. Yang harapannya berhasil nih nanti, ternyata setelah dilaksanakan penelitian gagal. Boleh seperti itu. Ya, degeneralisasi tadi sudah ya. Nggak ada, lanjut. Nih, tahapan penelitian secara umum ada 4. Identifikasi masalah. Masalahnya dulu apa? Jangan langsung ke bikin judulnya. Ya, nanti pada saat bikin judul, tugasnya dibayangin dulu kira-kira masalahnya apa. Baru judulnya bisa dibuat. Ya, identifikasi masalahnya apa, kemudian dirumuskan hipotesis. Di identifikasi masalah ini ada banyak dalamnya lagi. Kemudian merumuskan hipotesis, harapan kita dengan kita meneliti ini nanti apa, seperti apa harapannya, ya. Kemudian pengujian hipotesis dan analisis hasil, diuji benar apa enggak, hasil akhirnya sesuai atau tidak dengan harapan kita. Tidak sesuai, itulah hasil penelitian. Sesuai, itulah hasil penelitian juga. Ya, ketika ditarik kesimpulan, oh ternyata dengan cara ini tidak menambah tidak menambah kecepatan dari pelayanan misalnya, justru semakin lambat. Ya udah, itu hasilnya. Itu kontribusi nggak? Ya kontribusi. Bahwa dengan cara seperti ini nggak benar ini. Itu hasil namanya. Jadi secara umum penelitian itu 4 tahap itu.
Sudah? Ini proses penelitian. Jadi secara umum ada 4 itu tadi, kemudian kalau kita pecah lagi, jadinya seperti ini ya. Identifikasi dan perumusan masalah. Tadi identifikasi masalah saja. Nah, itu ada dalamnya macam-macam. Ya. Identifikasi dan perumusan masalah. Ketemu nih, bikin latar belakangnya. Dah ketemu di situ, rumuskan masalahnya apa yang mau diselesaikan. Kemudian dibatasi masalahnya, jangan semuanya dibahas. Lalu ada studi pendahuluan namanya, yaitu dengan cara mencari penelitian-penelitian yang berkaitan topiknya. Jangan-jangan masalah yang mau kita teliti ini sudah pernah dibahas orang, ya. Orang meneliti, ya, bagaimana caranya daun itu bisa jadi duit. Misalnya orang sudah pernah meneliti, kita juga mau meneliti, cari dulu. Kita berpikirnya punya kita nih, memang kita aja yang tahu. Orang lain tuh belum kepikiran menurut kita gitu. Coba aja dicek nanti. Ada semuanya. Yang kita pikirin tuh apa? Ada sudah. Ya, jangan sombong ya. Oh, ini nggak ada nih, judul punya saya ini nggak ada. Coba aja cari, ada. Ya, apanya yang tidak ada? Misalnya pakai framework, ada banyak jutaan. Saya bikin framework sendiri Pak, tetap framework itu tetap ada. Artinya tetap harus mereferensi kepada framework kayak gitu. Studi pendahuluan. Jadi cari yang relevan dengan punya kita itu apa, gitu ya. Kemudian merumuskan hipotesisnya. Harapan kita nanti seperti apa. Lalu mulailah mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu ada populasi dan sampel namanya. Populasi itu yang jadi objeknya, respondennya. Kemudian sampel itu bagian tertentu saja dari sekian banyak itu. Populasi itu keseluruhan. Kalau mahasiswa berarti seluruh mahasiswa itu populasi namanya. Sampel itu apa? Orang-orang tertentu yang kita jadikan responden yang punya kriteria tertentu. Jadi nggak semuanya ya, misalnya mahasiswa S1 prodinya SI kelasnya atau semesternya semester 2 misalnya, itu namanya sampel. Tapi kalau mahasiswa STIMIK Palangkaraya populasi, keseluruhannya populasi, sampel itu bagian tertentu dan ada syarat-syaratnya ya, harus memenuhi kriteria yang dijadikan sebagai responden, nggak bisa semuanya. Misalnya kalian bikin sistem parkir misalnya ya, yang dijadikan responden itu siapa saja. Kalau dari Sivitas Akademika bisa dosen, karyawan, mahasiswa ya kan. Kalau yang petugas kebersihan di jalan sana dimintai juga buat ngisi kuesioner kan enggak, karena dia tidak termasuk ya. Kemudian analisis, datanya dianalisis. Di situ ada instrumen penelitian. Instrumen itu nanti macam-macam. Kalau kita collecting data dari orang yang berbentuk nilai-nilai, misalnya 1 sampai 5 dan sebagainya, berarti kita perlu angket, kuesioner. Ya. Tapi kalau misalnya wawancara, instrumennya itu orangnya, si pewawancaranya, orangnya. Nanti ada lagi bantuannya apa? Berupa daftar pertanyaan. Ya. Saya singgung dulu sedikit ya. Jadi wawancara tuh ada 3. Wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur. Kalau terstruktur pertanyaannya 5, ya udah tanyain 5 itu. Kalau sudah selesai dijawab sudah. Nggak usah ngomong yang macam-macam. Itu terstruktur. Kalau tidak terstruktur, tidak ada daftar pertanyaan. Pokoknya langsung aja. Ya, dan itu bisa kesana kemari biasanya. Ya, macam-macam. Yang dibahas tuh sistem informasi, tiba-tiba ngomong segala anak, segala gitulah. Ya. Kalau semi terstruktur, dibikinkan poin-poinnya. Pertanyaannya misalnya ada 1, 2, 3, tapi tidak berbentuk pertanyaan langsung. Ini poinnya yang akan ditanyakan ini. Nanti akan berkembang sendiri pertanyaan itu. Nah, itu yang semi terstruktur. Jadi kita punya batasan dalam
wawancara, ini bagian yang akan kita tanya ini. Tapi bentuk pertanyaan seperti apa? Mengalir pada saat itu. Ya. Lalu diuji validitas dan reliabilitasnya ini menggunakan aplikasi. Ya. Valid atau tidak itu nanti menggunakan aplikasi. Kalau dia menggunakan data kuantitatif. Angka-angka tadi yang pakai kuesioner itu harus dicek dulu valid apa enggak. Saya selama menguji belum pernah ketemu ada mahasiswa yang menampilkan uji validitas dan reliabilitas. Padahal penting. Makanya tadi bisa aja di set. Ya, ini peneliti yang kurang apa ya? Mungkin kurang pengetahuan. Sehingga dia manipulasi data itu sangat mungkin. Ya, maka perlu supaya lebih meyakinkan bahwa ini tidak dimanipulasi datanya, diuji pakai aplikasi. Nanti aplikasinya entah pertemuan berapa kita uji, kita coba ya. Ada sekian data nih diinputkan, langsung aja diuji. Itu beberapa klik aja. Datanya entry dulu, kemudian tinggal beberapa kali klik sudah ketemu valid atau tidak, reliable atau tidak, seperti itu. Sudah hasilnya itu di capture, masukkan ke dalam TA kita nih, hasil uji validitasnya, hasil uji reliabilitasnya gitu. Nah itu lebih bagus. Ya, mudah-mudahan kalian yang memulai nanti ya. Kalau pas ketemu saya wajibkan. Kalau pas ketemu saya pembimbingnya, saya wajibkan. Kalau pas ketemu saya pengujinya, saya suruh tambahin. Kalau yang sudah ujian-ujian itu susah mau nyuruh nambahin, gimana? Belum pernah disampaikan ke mereka. Nah kalau kalian kan sudah. Nih sekarang nih, nanti dipraktekin. Ini caranya ya. Kalau sampai nggak digunakan juga, memang terlalu. Habis dianalisis, selesai dapat datanya, ditarik kesimpulan dan rekomendasinya apa. Ya, kalau di kita itu penutupnya adalah kesimpulan dan saran. Nah, saran itu dengan rekomendasi sama aja. Disarankan apa nih? Berdasarkan hasilnya kita ngasih saran apa? Ya, tadi misalnya prosesnya berhasil ya. Ketika kita hayalan kita, hipotesis kita kalau dibikin aplikasi dia akan lebih cepat, terbantulah ya. Nah kesimpulannya seperti itu, berarti berhasil. Lalu rekomendasi kita apa? Ya minta dipakai, rekomendasinya sebaiknya nih dipakai karena berdasarkan hasil ujinya seperti itu bagus. Nah kalau misalnya gagal gimana? Perlu diteliti ulang supaya dicari solusinya yang terbaiknya seperti apa. Nah, rekomendasinya kepada siapa? Bukan kepada diri kita, kepada orang yang mungkin akan punya keinginan melanjutkan penelitian kita. Terakhirnya penyusunan laporan penelitian dan publikasi masuk di situ ya. Jadi kalau penelitian kita tidak dipublikasikan, hati-hati nanti bisa jadi padahal kita yang duluan nih, tapi tidak dipublikasi. Lalu ada orang neliti juga sama. Yang punya orang ini dipublikasi, yang bisa dianggap plagiasi jangan-jangan punya kita, padahal kita duluan. Karena sebab tidak dipublikasi. Langkahnya banyak ya. Sama aja dengan yang gambar tadi. Ya. Ya, seperti ini. Langkahnya tidak selalu sekuensial. Sekuensial itu berurutan, tidak mesti. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita ngerjakannya bareng sama-sama. Misalnya pada saat kita mengumpulkan data sekaligus kita menganalisis itu bisa. Ya. Kecuali datanya yang berupa kuesioner. Nah, biasanya ada waktunya. Nah, itu analisisnya pasti belakangan, nggak bisa langsung. Tapi kalau kita wawancara misalnya pada saat kita bertanya seperti itu, ini langsung mikir. Pada saat itu kita sudah menganalisis, langsung bisa ngambil kesimpulan. Ya, itu yang dimaksud dengan tidak selalu sekuensial, tidak selalu urutannya itu ini dulu, selesaikan dulu baru gitu, enggak. Ada beberapa hal yang bisa langsung. Ya. Setidaknya seperti ini ya, identifikasi masalah tadi, rumuskan dan batasi masalah.
Jangan semuanya dibahas. Kalau tidak membatasi masalah, berarti orang berhak untuk bertanya. Apalagi kalau diuji. Ininya ada nggak? Nggak ada. Mana di batasan masalah kok nggak ada? Berarti harusnya ada. Gitu. Melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini nyari literaturnya, nyari referensi penelitian yang sudah pernah ada apa saja, teori-teorinya, rumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Ya. Lalu menentukan desain dan metodenya. Makanya di bab 3 sendiri khusus judulnya adalah metodologi penelitian. Menyusun instrumen dan mengumpulkan data, terus menganalisis dan menyajikan, lalu terakhir interpretasi, menyimpulkan dari hasil analisis itu apa. Ya. Terakhirnya kasih saran apa. Nah, ini tahapan penelitian secara umum. Nah, dibandingkan dengan TA, skripsi, tesis ya. Jadi tadi ada 4, penelitian umum, identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis dan analisis hasil, lalu kesimpulan. Di TA, skripsi, tesis itu identifikasi masalah tuh masuk di bab 1. Ya, ada latar belakang, setidaknya ada rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat. Kemarin latar belakang masalah itu dari mana sumbernya? Masalah dalam penelitian itu adalah masalah penelitian. Masalah penelitian itu dari mana? Dari mana dia? Dari minggu kemarin sudah saya jelasin. Dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu dari masalah yang ada. Masalah kehidupan. Jadi jangan langsung masalah kehidupan tiba-tiba jadi masalah penelitian. Diurai dulu latar belakangnya ini apa, kok masalah ini kok bisa ada. Nah, di situ kita bisa nanti menyimpulkan masalahnya. Lalu kita merumuskan masalahnya itu apa sih sebenarnya. Nah, itu yang akan diselesaikan. Terus tujuan dari penelitian ini apa? Ya mau menyelesaikan rumusan masalah itu tadi. Manfaatnya? Manfaatnya sering dituliskan bagi penulis, bagi objeknya, bagi lembaga si penulisnya, kampusnya, biasanya gitu ada tulisannya. Bagi ilmu pengetahuannya apa? Nah, itu yang sangat jarang dimasukkan. Manfaatnya bagi penulis menambah, mengimplementasikan ilmu, gitu tulisannya gitu. Buat kampusnya nambah referensi di perpustakaan. Terus bagi objeknya ya sebagai bahan kalau misalnya mau dipakai mau enggak gitu kan. Bagi ilmu pengetahuan apa? Itu sangat jarang ditulis. Kemudian perumusan hipotesis itu berasal dari mana? Dari landasan teorinya. Penelitian yang relevannya apa? Cari yang sesuai dengan topik. Paling enggak minimal tuh 10 lah. Karena apa? Topik yang sama dan punya kita tuh saya yakin ribuan jumlahnya. Kalau ngambilnya cuma 2-3 aja 0,0000000. Males nyebut satunya gitu ya. Terus landasan teorinya yang dipakai apa? Banyak juga kesalahan yang menurut saya tidak penting, gak usah dimasukkan. Contohnya apa? Memasukkan logo. Ngapain masukin logo? Misalnya perangkat lunak yang digunakan menggunakan bahasa PHP, logo PHP masukin situ. Apa gunanya? MySQL, gambar lumba-lumba itu dimasukin. Gambar sum yang X itu ngapain dimasukin? Gak ada hubungannya. Udah jelasin aja sum itu apa. Gak perlu PHP, MySQL-nya itu gak perlu dibahas. Kalau pakai web server namanya sum misalnya, dijelasin dalamnya ada PHP-nya, dalamnya ada MySQL-nya, sudah kayak gitu aja. Gak usah banyak-banyakin yang menurut saya nggak penting itu. Kecuali kalian misalnya menggunakan tools tertentu, misalnya desainnya menggunakan Figma. Figma itu dijelasin. Bisa apa saja sih dia. Nah, seperti itu. Yang pentingnya aja. Itu di bagian bab 2. Bab 3, metodologi penelitian.
ada metode penelitiannya, ya, kemudian cara mengumpulkan datanya gimana, apa saja, nanti di pertemuan lain, ya. Metode analisis datanya seperti apa, terus metode pengukuran atau skala dan pengukuran. Karena nanti ada respon, maka harus ada cara kita ngukur respon itu seperti apa. Biasanya yang saya temui selama ini yaitu menggunakan yang namanya Likert. Skala Likert, ya. Kita sendiri yang menentukan skornya mau berapa, 1 sampai 5 atau 5 sampai 1. Seperti itu. Nanti kita menyimpulkannya itu harus ada, ya, diatur di sini. Kalau 0 sampai 20% ini berarti apa, ya. Kemudian 21 sampai 40 ini apa, gitu, ya. Ada mahasiswa kemarin barusan nguji juga itu nggak dituliskan cara menghitungnya, cara menyusunnya gimana, itu harus masuk skala Likert itu. Kalau memang menggunakan skala Likert. Nanti ada pembahasan tersendiri di kita itu, ya, supaya paham. Ada nilainya semua sudah nih, semua dari 20 responden tuh ada semua nilainya. Lah pertanyaannya gimana caranya kita menginterpretasi itu? Kita menganggap bahwa pada pertanyaan atau pernyataan yang pertama 20 responden ini secara umum menyatakan bahwa mereka setuju. Dapat angkanya 83%. 83% ini apa? Nah, itu harus ditulis. Yang 0 sampai 20 tadi, 21 sampai 40 itu harus ada. Sehingga kita bisa nyebut 85 itu masuk di sini. Maka dia adalah sangat puas. Itu. Bukan ngitung rata-rata ini. Ya. Jangan berdua, ya. Anti LGBT kita. Kemudian, ya, masuk ke bab 4, analisis hasil dan pembahasan. Ketemu sudah hasilnya, lalu dibahas. Dianalisis. Ketemu hasil, ya, hasilnya itu yang dibahas. Bukan nanti hasil itu ada di kesimpulan, bukan. Nanti lebih dalamnya, ya, karena di situ nanti ada di dalam sini juga metode penelitian ini ada metode pengembangan sistemnya. Kalau yang bikin aplikasi, ya, nanti masuk di situ. Terakhir kalau sudah dianalisis hasilnya dibahas, baru kita bisa simpulkan. Kalau di penelitian di kampus sebelah, ya, itu di bagian sini yang kita temukan apa, kemudian cocokin sama teorinya, bener nggak? Gitu, cocokin sama teorinya, lalu ketemu hasilnya nanti. Ya, ini lebih kurang seperti ini. Kalau komputer, yang menurut Pak Romi, ya, Satria Wahono, tahapan penelitian computing yaitu pertama kita menentukan bidang penelitian. Kalau kita mau meneliti, kita ini sukanya bagian apa? Itu lebih mudah, ya, daripada kita memaksakan diri, ya. Kemudian menentukan topiknya, jadi bidangnya dulu. Misalnya bidang kan macam-macam kalau komputer, ya, ada yang hardware, ada yang software, ada yang orangnya yang diteliti. Nah, ini misalnya masuk ke, kalau di kurikulum Aptikom itu ada computer science, ada software engineering, ya, ada information and technology, itu bagian-bagiannya. Ya, kita pilih yang mana? Misalnya bidangnya bidang software engineering, berarti rekayasa perangkat lunak, mau bikin program. Oke. Terus topiknya tentang apa? Topik penelitiannya itu tentang apa, ya? Selanjutnya ditentukan masalahnya. Kalau sudah ketemu topiknya, lalu ditentukan masalahnya apa. Selanjutnya, ini kata beliau, ya, merangkum metode yang ada, yang sudah, ini berdasarkan literatur review, berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan topik itu, ya, dengan topik dan masalah itu mesti sudah ada orang yang angkat, ambil. Mereka yang satu pakai metode ini, yang satunya pakai metode ini, dikumpulin semuanya.
Ya, setelah itu kita menentukan kita mau pakai yang mana. Yang tentunya berbeda dengan yang ada. Berbeda itu gimana? Berbeda sama sekali. Ada yang pakai A, B, C, ternyata kita ketemu 4 sampai D. Ya udah kita pakai E metodenya. Atau kalau enggak, pakai metode A digabung sama B. Gitu. Karena kalau pakai D juga kan sudah ada. Nggak ada kebaruan. Pusing kan? Yang jelas ini tambah pusing supaya bisa dipahami ini gimana? Ya. Nah, sebenarnya itu aja masalahnya. Ada metode A, metode B, metode C, metode D. Sudah ada orang yang pakai itu. Kita sudah kumpulin semuanya referensinya. Di literatur reviewnya sudah dapat. Kan harus ada kebaruan, harus ada kontribusi kepada pengetahuan, harus orisinil. Kalau pakai D lagi, pakai A lagi, sama dong. Maka bisa kita kembangkan dengan A dan B punya kita. Jadi ada A, B, C, D, AB sekarang. Atau A, B, C, D, E. Itu nanti kelamaan. Ya, itu yang sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin aja sih sebetulnya tapi lama. Nah, seperti itu ya maksudnya di sini. Lalu dievaluasi metode yang diusulkan. Maksudnya evaluasi itu apa? Ya diuji, dilaksanakan, dianalisis hasilnya, selesai, ketemu kesimpulannya, lalu ditulis laporannya dan dipublikasikan. Terserahlah Pak, urutannya mau gimana, pokoknya saya ngikut cara saya aja, terserah juga. Nanti dicoret-coret oleh dosennya. Saya yang buang kertas ya. Saya orang kaya Pak, ya bagus. Oke, perencanaan penelitian. Nah, biasanya disebut proposal kalau perencanaan, ya. Setidaknya, paling tidak yang perlu dipersiapkan dalam proposal. Nah, ini yang saya minta nanti sebagai berapa persen kemarin nilai proposalnya dari UAS? Dari 50% UAS itu diambil berapa buat project ini? 50. 50 ya? Ya. 50, 40-nya UAS tulis tangan. 10-nya dari presensi. Setidaknya ada judulnya, latar belakang masalah, tujuan penelitiannya, hipotesis kita apa, rencananya kita nih harapan kita seperti apa. Terus ada metode pengumpulan data dan ada metode analisis. Setidaknya itu di dalam proposal. Jadi orang sudah baca. Ketika baca itu orang yakin oke lah disetujui. Nah kayak gitu. Kalau enggak nanti bisa terjadi sama. Ini sudah pernah kalau kayak gini. Nah, malah kita dituduh jadi plagiat. Padahal kita ngerjakan betul-betul sendiri, datanya real sendiri, tapi hanya gara-gara topiknya sama, metodenya sama, cara ngumpulin data sama, analisisnya sama. Gara-gara apa? Tidak melakukan studi pendahuluan, tidak melakukan studi literatur, tidak mencari penelitian yang relevan. Kita dituduh plagiasi. Plagiasi itu kalau di dunia pendidikan, ya itu wah kasihan lah. Itu kayak orang dihukum tapi gimana ya? Tidak dipenjara, tetapi seperti nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Jalan ke sana, ini orang plagiat, gitu nanti. Dan memang nggak ketemu langsung, tapi ketika orang lihat nama orang yang ini sebagai tersangka, bahkan sudah sebagai terpenjaranya, ibaratnya gitu, udah orang mikirnya sudah, wah lewat, kayak gitu. Ya, sudah rusak nama. Nggak ada Pak, bingung juga mau nanya apa. Supaya nggak bingung ya kan, saya kasih tugas. Nggak bingung nanya maksud saya. Karena ketika dikasih tugas pasti muncul pertanyaan. Ya nggak? Ada dulu, silakan. Ya rekamannya nanti kemungkinan hari Senin baru diupload. Ya, kemungkinan hari Senin, karena ada kelas hari Senin. Jadi biar mereka selesai dulu, baru setelah itu diupload.
Kasihan tuh yang hari Senin libur terus. Nanti hari Senin ada lagi rapat prodi jam 10. Saya masuk jam 10 juga. Jadi nggak tahu. Maunya saya masuk, mereka sudah libur 2 kali sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Ya. Hah? Belum, kita belum bahas judulnya nih. Simpan aja dulu ya. Cari masalahnya, sebetulnya gampang nyari masalah itu ya. Ya, jadi penelitian itu tidak selalu nyari masalah tadi ya. Jadi penelitian itu tidak selalu harus sesuatu yang baru, tapi harus ada kebaruannya nanti gitu loh. Ya, jadi kita itu boleh saja membaca penelitian orang, kita seperti saya sampaikan sebelumnya, kita ini melihat ternyata ada yang kurang misalnya. Secara teori misalnya ada yang dilewati misalnya. Nah, kalau ada yang terlewat itu, logika kita mengatakan bahwa itu nanti kemungkinan kalau itu kita tempuh, yang dilewati tadi hasilnya akan berbeda. Misalnya ada 5 tahap ya dalam sebuah teori, dilewati 1, hasilnya berhasil dengan nilai 80 misalnya. Itu akan menimbulkan kesenjangan yang gap tadi. Nanti kita ulang lagi gap itu. Berarti gapnya di mana tuh? Di bagian teori. Ya. Kalau itu kita laksanakan, yang dari 5 itu 5-5-nya kita laksanakan, bisa jadi nanti hasilnya akan berbeda. Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Seperti itu ya. Nah, itu jadi kita perlu yang namanya penelitian relevan, literatur review itu sebenarnya untuk tujuan itu. Nyari sisi titik perbedaannya di mana. Ya. Kemarin saya sampaikan juga, nggak usah jauh-jauh. Datang aja ke perpus. Bukain tuh skripsi-skripsi TA-TA yang ada, mesti ketemu ada yang kurang. Bisa, nanti belakangnya misalnya pengembangan dari penelitiannya siapa, kayak gitu bisa. Seperti saya sampaikan kemarin yang saya nguji proposalnya itu mengembangkan game. Gamenya oleh anak TI yang nyusun. Sudah ada game belajar huruf. Dia melihat itu, menurut dia ada yang kurang. Ya dia kembangin lagi, ditambahin lagi sisi apanya kayak gitu. Boleh? Boleh. Yang ngerjakan bukan anak TI, malah anak SI. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Judulnya itu ada pengembangan aplikasi ini, studi kasusnya pengembangan punya siapa? Ada, bisa seperti itu. Jadi nyari masalah itu sebetulnya nggak sulit. Yang sulit itu pikiran kalian aja. Sama gimana caranya nyusun latar belakangnya supaya kena. Nah itu nanti ada pembahasannya tersendiri. Sementara gitu dulu ya. Ya inilah pentingnya penelusuran literatur. Kenapa? Memperdalam pengetahuan tentang bidang dan topik masalah yang diteliti. Karena akan ketemu. Ya. Nanti semakin lebih detail dan teliti di dalamnya. Lalu mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan yang sudah dilaksanakan. Orang sudah melaksanakan ini hasilnya ketemu gini. Nah, supaya ada sesuatu yang barunya apa? Dari situlah kita lihat. Kumpulin punya orang nih 1, 2, 3, 4 yang tadi metode A, B, C, D. Udah semua dipakai nih. Kita mau pakai yang mana? Kalau pakai di antara keempat itu sama, nggak ada kebaruan. Ya udah, kita pakai misalnya pakai E. Kalau mau baru sama sekali ya kan. Kalau enggak dikombinasi kan bisa. Misalnya nih ada yang meneliti, dia tidak menyebutkan desainnya pakai apa, aplikasinya nggak disebutin desainnya pakai apa, hanya disebutkan menggunakan framework Codeigniter misalnya. Udah, kita nambahin untuk desain tampilannya itu menggunakan apa. Nanti teorinya cari yang sesuai itu. Jangan nggak ada teorinya sama sekali malah nggak bisa diuji. Kan S1 suruh nguji. Gimana? Semakin puyeng?
gitu ya. Dengan kita menelusuri literatur juga, kita jadi tahu perkembangan ilmu pada bidang yang dipilih dan memperjelas masalah penelitian kita. Ya, ini jenis literatur ilmiah ya, yang dikatakan ilmiah itu paper atau artikel jurnal. Ini yang paling utama prioritas. Kenapa? Karena itu yang dipublikasikan secara nasional dan internasional. Ya, masuk ke situ dia. Kemudian ada artikel dari book chapter. Book chapter itu buku dari kumpulan beberapa tulisan orang, dikumpulkan misalnya ada 10 penelitian, dikumpulkan jadi satu, diterbitkan dalam bentuk buku, namanya book chapter. Ya. Kemudian artikel dari konferensi atau proceeding. Ini juga ya, jadi sumber literatur. Lalu ada KTI, karya tulis ilmiah. Saya baru tahu istilah KTI itu. Setelah kemarin ngisi acara di Poltekkes, baru tahu KTI namanya. Terus ngajar di Akbit ini, mereka katanya nanti terakhirnya KTI juga. Kalau di kita kan TA, skripsi, tesis, disertasi. Nah, kemudian ada report, laporan dari organisasi yang terpercaya. Ini sebagai referensi literatur, misalnya laporan keuangan dari websitenya Kementerian Keuangan misalnya. Ya, di situ kita temukan ternyata belasan ribu pegawai pajak tidak melaporkan LKHPN. Ya, rame urusan moge. Kemudian dari buku teks, nih terakhir. Kenapa? Karena kutipannya juga nanti susah kalau textbook itu. Misalnya kayak saya nulis buku, itu tidak diterbitkan secara online. Nggak tahu, padahal orang ngutip, tapi nggak bisa masuk ke saya kutipan itu. Kenapa? Karena dia tidak terbit secara online. Nah, maka yang pertama urutannya adalah paper atau artikel jurnal. Kenapa? Ini yang paling cepat berubah. Ada lagi orang neliti, ada lagi orang neliti, ada lagi. Topiknya sama. Nah, ternyata dia dapat lagi sesuatu yang baru. Artikel tuh yang paling dijadikan rujukan dalam penelitian. Ada lagi sumber lain selain daripada ini? Yang literatur yang disebut ilmiah ya. Kalau nanya orang, ilmiah nggak? Nggak ilmiah. Karena nggak bisa dibuktikan oleh orang lain. Saya nanya betul sama penulisnya, nanya begini. Tapi omongannya dia nggak bisa dibuktikan. Kenapa? Orang lain kalau membuktikan harus nanya dia lagi. Nah, caranya seperti apa? Yaitu dengan cara ditulis berupa buku, berupa artikel, berupa report, laporan, dan sebagainya. Kenapa ditelusuri? Karena penelitian itu berasal dari masalah penelitian. Masalah penelitian itu berasal dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari masalah kehidupan. Masalah kehidupan itu datangnya dari artinya perlu dilakukan penelusuran penelitian lain dengan topik yang sama, termasuk metode dan tujuannya. Itu ya, untuk apa? Menemukan nanti gap, riset gap, dan untuk memberikan kontribusi. Nah, buat nyarinya di mana? Nyarinya di mesin indeks. Lewat Google bisa, lewat Yahoo bisa, lewat Bing bisa. Tapi ada yang spesifik untuk penelitian, untuk hasil-hasil publikasi ilmiah. Bisa melalui Google Scholar, melalui Garuda, Garba rujukan apa ya? Lupa saya. Garba rujukan digital namanya, itu versi Indonesia. Kemudian ada namanya SINTA. SINTA itu Science and Technology Index. Singkatannya itu dipaksa. Padahal terakhirnya nggak ada A-nya. Science and Technology Index. Nggak ada sama sekali huruf A-nya itu. Nah, jadi SINTA, dipaksa. Ada lagi namanya Rama. Ada lagi namanya Anjani. Nama-nama wayang semua tuh.
itu buatan dari Kemendikbud ada, dan Rama itu buat nyimpan penelitian dosen dan karyawan. Dosen dan karyawan lagi. Penelitian dosen. Ada Scopus, ini indeks jurnal internasional ya. Kemudian ada WOS, Web of Science, sama, ini jurnal internasional juga. Ada Simego, jurnal ranking, tuh nyarinya di situ. Nanti artikel-artikel itu kalau mau nyarinya di situ, ya. Diusahakan nyarinya yang terindeks di Scopus, di WOS, ya. Di Sinta ini dalam negeri, ya. Garuda dalam negeri. Google Scholar ini internasional, tapi tidak begitu diakui dalam dunia perjurnalan. Karena apa? Karena dia bisa dimasukkan link artikel biasa di website, itu bisa dimasukin. Ya, jadi dia tidak khusus untuk artikel ilmiah ya. Kalau yang Scopus, WOS ini mengindeks jurnalnya. Ini jurnalnya terindeks, ada namanya kuartil 1 sampai 4. Ya. Kalau di Sinta nanti ada peringkat Sinta, jurnal-jurnal nasional ya, Indonesia itu di ranking 1 sampai 6. Punya kita yang punya Stimik-nya itu namanya Saintekom, itu Sinta 4. Yang punya prodi SI ada namanya JSimtek, jurnalnya itu baru aja. Baru beberapa artikel yang diterbitkan, belum diajukan ke akreditasi. Jadi di sini nanti nyarinya ini akan dipakai pada saat kita nanti masuk ke pembahasan tentang reference manager. Nggak ada ya? Ada. Saya sering lihat Pak di pembentukan itu ada judulnya yang analisa dan perancangan dan analisis dan perancangan itu Pak. Nah itu ada bedanya nggak Pak, analisa dan analisis? Ya, apa bedanya analisa dan analisis? Jadi analisa itu adalah kata tidak baku. Tidak baku, yang betul adalah analisis katanya. Tapi karena mungkin ya, nah ini juga perlu nanti kita masuk ke situ. Kita menggunakan yang namanya KBBI daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, biar tahu nanti ya. Nanti ada pembahasan khusus itu. Jadi ketika menulis sesuatu itu ada sesuatu yang kita rasa janggal. Misalnya kita selama ini taunya kata pengaruh itu kalau dikasih imbuhan me di depan dan imbuhan i di belakang, kita taunya mempengaruhi. Padahal itu salah. Yang betul adalah memengaruhi. Atau publikasi ditambah imbuhan me di depannya, di belakangnya i, bukan mempublikasi hasilnya, tapi mepublikasi. Kan kita nyebutnya agak-agak gimana gitu ya. Mepublikasi itu rasanya kok nggak pas. Yang betul apa? Rasa-rasa kita mempublikasi, mempengaruhi, padahal salah. Nah, itu nanti kita cari yang benarnya itu menggunakan KBBI daring. KBBI daring ini kalau kita nggak daftar, yang kita ketemu hanya katanya aja. Analisa itu diketik enter analisa, nggak ada artinya. Tapi dia kasih di situ kata analisis. Kalau diklik analisis baru ada artinya. Berarti yang betul adalah analisis. Diagnosis sama, bukan diagnosa. Nah, seperti itu. Jadi apa bedanya? Sama aja. Yang dimaksud itu sama, nulisnya aja salah. Nah, lolos juga judulnya dan baru-baru aja, berarti dosennya yang nggak teliti. Gitu ya. Terus nanti mau pakai kata apa? Misalnya pakai kata perancangan atau pakai desain, sama aja. Yang penting bahasanya jangan supaya kelihatan keren gitu. Desain. Wah, desainnya tuh pakai DESIGN. Bukan pakai DESAIN. Ya. Nanti kata-kata yang bentuknya bukan kata-kata serapan, ada perlakuannya seperti apa? Itu dalam pedoman nanti ada, kita buka pedomannya ya. Jadi ketika nulis, lihat pedoman. Jadi seperti itu, kata-katanya perlu kita
Yang benar mana nih? Kata-kata mensosialisasikan atau menyosialisasikan? Menterjemahkan dengan menerjemahkan. Mempelajari atau memelajari? Jangan ambil kesimpulan begitu. Lihat dulu di kamus. Memfasilitasi atau memasilitasi? Yang benar cari dulu di kamus. Ya, kita itu rasa-rasanya sesuai dengan apa yang perasaan kita aja. Ya, padahal ternyata beda ya. Mana yang betul memfasilitasi sama memasilitasi? Lihat di kamus, benar nggak? Kamusnya nggak usah kamus bawa yang setebal-tebal gini. KBBI daring, install aja di Play Store ada. Tinggal diketik di situ, tapi daftar dulu. Daftarnya gratis. Jadi kalau kita login itu kalau kita nyari kata, kalau login ya, kalau kita login itu kita nyari kata itu ada turunan kata. Tapi kalau nggak login, hanya nyari gitu aja kbbi.kemdikbud.go.id, enter, nggak pakai login, ketik di situ analisis, analisa ada semua. Tapi cuman arti kata aja. Tapi kalau kita dengan login, muncul di bawahnya itu ada turunan katanya menganalisis, dianalisis dan seterusnya ada. Kalau kita klik nanti ada lagi terjemahannya. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya, itu sebenarnya maksudnya sama aja antara analisa dengan analisis, cuman salah nulis. Lanjut ya, ini research gap. Saya ulang lagi. Celah kosong, makanya kita ngumpulin literatur supaya kita ketemu bagian apa yang belum dibahas orang, itu yang kita angkat. Ya, tadi yang di sini kaitannya dengan teori ya. Nah, ada theoretical gap, ya, kesenjangan dari sisi teori lah ya, disebabkan penerapan teori. Teorinya ini ada 5 langkah, tapi yang diterapkan cuma 3. Ya, kita lengkapi aja semuanya. Kita ngulang lagi lah punya dia. Ya, bisa juga tuh judulnya menguji punyanya siapa gitu, bisa. Benar apa enggak? Ya, kalau teorinya dalam penerapannya kurang, mesti hasilnya akan berbeda. Maka kita teliti dengan cara melengkapi. Tapi disebutin dulu latar belakangnya apa? Latar belakangnya ketika ada sebuah penelitian ini, dia hanya menerapkan sekian aja teorinya dari sekian tahap yang harusnya ada. Ya, hasilnya seperti ini, maka tertarik untuk meneliti ulang dengan semua tahapan. Misalnya gitu ya. Nah, ada lagi yang antara bukti lapangan dengan fenomena yang bersifat umumnya tidak sesuai. Sudah pernah saya contohkan kemarin. Ya. Diberitakan bahwa ekonomi masyarakat meningkat. Tapi buktinya, nyatanya orang miskin tambah banyak. Itu kan tidak sesuai. Diteliti bisa lewat seperti itu ya. Lalu lewat population tadi, jumlah mahasiswa 100 atau yang akan diteliti ini populasinya jumlahnya ada 1000 orang. Penelitian yang pertama itu hanya mengambil sampel 10 aja. Yang kedua hanya 100 saja. Kita ambil 300, mesti berbeda nanti hasilnya. Kan dapetin 300 ini gampang aja sekarang. Tinggal di-share aja. Google Form-nya di-share. Bisa tuh dapat lebih dari 300 bisa. Tinggal post aja di FJB. Forum jual beli. Tahu aja di situ, minta tolong diisikan gitu. Nanti ada aja tuh ketemu yang ngisi, yang mau, yang ya. Bahkan dari kampus lain tuh ada tuh ke saya ngirim minta tolong untuk bantu mengisi, ada. Ya, kayak kalian misalnya ya mau meneliti mahasiswa, jumlah mahasiswanya diteliti ada sekitar 500 orang misalnya, minta bantu dosen. Bapak Ibu dosen minta tolong ini di mata kuliah Bapak Ibu tolong di-share. Bisa seperti itu, dapat aja 500. Nah, empirical gap ya, ketimpangan informasi yang terlihat secara nyata pada hasilnya dan data faktual. Ada sebuah penelitian kita lihat datanya menunjukkan begini ya, tapi kenyataannya tidak bisa jadi diangkat.
Kita uji aja diulang, punya dia, bisa. Jadi melanjutkan bisa, menguji kembali, diuji, atau mengulang juga bisa. Nggak usah terlalu pusing. Itu yang jadi target di perpus banyak. Ya. Novelty, ada unsur kebaruan yang kemarin ya. Caranya tidak bisa tidak, kecuali dengan membandingkan dengan penelitian sebelumnya, supaya bisa dapat. Ya, ini sudah kita bahas. Cara menemukannya gimana? Pilih topik yang menarik sesuai dengan kita nih sukanya di bidang apa sih? Bidang tata boga, lewat aja lah. Ya, nggak akan diterima judulnya. Ya, apalagi bidang kecantikan, Pak. Nggak ada kaitannya dengan mata kuliah apa kira-kira itu. Ya. Atau kalau tidak dari tugas-tugas kuliah. Nah, itu lebih enak lagi. Tugas-tugas kuliah kemarin dikembangkan jadi penelitian, itu bisa. Tinggal bikin, terserah yang mana, di mata kuliah mana, itu terserah, bisa. Yang penting urutannya, syarat-syaratnya dipenuhi. Misalnya tadi, ada nggak yang sudah bahas itu, berarti penelitian relevannya ada. Cari, pasti sudah ada. Tinggal kita ngembangkan dikit aja. Ya, nanti akan ketemu inkonsistensi. Kiat memilih topik penelitian. Bukan karena pekerjaan sekarang, tapi memang karena kita tertarik, ada passion di situ. Passion ya, bukan passion. Dan secara penelitian dapat dilakukan. Ada yang nggak bisa dilakukan. Yang kalau baru kita memulainya, sudah nggak bisa dilanjutin. Misalnya, penelitian terjun dari lantai itu. Habis itu kita nggak bisa lanjutin lagi. Nah, jadi yang menarik menurut kita, jadi gitu ya, supaya apa? Supaya kita bisa berkonsentrasi penuh pada topik tersebut. Karena kalau kita maksa judul ini, ya itu contohnya mahasiswa yang bisa ngilang 2 semester. Ya. Kan pola pikirnya gini, kasih judul yang luar biasa supaya nggak ditolak. Ketika diterima, pusing ngerjainnya. Nah, gitu. Datasetnya, nih cari yang kemungkinan datasetnya sudah tersedia secara publik. Dataset itu maksudnya sumber-sumbernya, sumber-sumber datanya ada secara publik. Yang kira-kira kita nggak capek cari data. Misalnya data BPS, itu kan sudah ada terbuka. Bisa. Terus pengukurannya mudah dan dapat dilakukan dengan komputer. Ada judul misalnya ya, kalau di kampus sebelah seperti ini. Atau di kita aja kita alihkan ya. Pengaruh merek, judulnya pengaruh merek, harga, dan spesifikasi laptop terhadap daya beli mahasiswa STIMIK Palangkaraya. Ada 3 parameter. Ya. Ada 3 parameternya. Parameter pertama, pengaruh merek dulu yang jadi parameter, kemudian harga dan spesifikasi terhadap apa? Terhadap daya beli. Ada 3 parameternya. Penelitian orang sebelumnya 3 itu. Kita nambahin lagi 1. Daya beli juga, tapi kita tambahin 1. Kira-kira apa? Pengaruh merek, harga, dan spesifikasi laptop terhadap daya beli mahasiswa STIMIK Palangkaraya. 3. Punya orang, sudah jadi. Kita mau bikin lagi, topiknya sama tentang daya beli. Pakai yang sama kayak gitu, ditolak. Caranya gimana? Tambahin 1. Kira-kira apa? Apa? Kegunaan. Sebutannya apa tuh? Kalau kegunaan. Karena biasanya kegunaan bisa kita lihat dari spek. Speknya tinggi, biasanya digunakan buat apa gitu. Ya, itu terwakili di spesifikasi. Kira-kira apa?
yang kita bisa jadikan variabelnya supaya judul ini bisa dilanjutkan. Kenapa? Ini sudah ada 3. Kira-kira apa lagi? Mereknya. Kalau kalian beli laptop berdasarkan merek nggak? Atau jangan-jangan merek nggak penting, yang penting harganya mahal gitu. Yang penting harganya mahal, saya nggak peduli mereknya. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada juga yang nggak peduli. Yang penting yang penting itu adalah speknya. Saya maunya i7 generasi ke-11, belum ada ya. Generasi ke-11, RAM-nya 32 GB misalnya, belum ada juga. Ya. Saya maunya itu, nggak peduli saya mereknya apa, mau harganya berapa. Ada yang seperti itu. Nah, sekarang selain dari 3 ini, kira-kira yang bisa kita jadikan parameter ketika beli laptop itu apa? Selain merek, harga, dan spesifikasinya. Apa? Spesifikasi. Warna, spesifikasi. Prosesor, spesifikasi. Lah, kan mau daya beli nih tadi. Daya tahan kualitas itu masuk spesifikasinya. Kenapa? Spesifikasi kan ada baterai tahan berapa jam. Apa? Penjualnya. Toko. Nanti kita sebut apa tuh? Apa ya? Kredibilitasnya mungkin ya. Kredibilitas toko. Bisa jadi seperti itu. Jadi orang ini ketika dia beli, dia milih-milih tokonya. Bisa. Saya nggak mau beli di situ. Kenapa? Karena cowok semua misalnya. Itu tidak bisa dimasukkan ke dalam itu ya. Subjektif kalau seperti itu. Ini bisa seperti itu ya. Kredibilitas penjual bisa jadi. Kalau di sini ada apa yang lagi rame tuh di situ dekat lampu merah. Nah, bisa. Terus yang mana lagi yang kita sering orang sering ngasih tahu tuh di mana? Biasanya di jalan apa sih itu? Lupa. PS Tubun. BT. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ada lagi tuh di depan sana juga ada. Itu di sana. Di seberangnya SPBU ada. Terus di Geobos ini juga yang ke arah sana itu ada. Sebelahnya ke sananya lagi ada. Sebelah jalan apa lupa saya. Bangas atau apa itu lupa. Itu ada. Nama tokonya kayak nama bis. Adalah pokoknya di situ ya. Saya tidak berafiliasi. Nah, seperti itu. Sesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas kitanya ini kira-kira mampu apa enggak. Maka dicontohkan oleh Pak Romi Satriawono ini dalam video beliau itu, ada mahasiswa orang bikin kriteria yang tadi ya, itu cuma 3, 4, dia bikin 7. Akhirnya 1 tahun nggak selesai. Kenapa? Membandingkan semua itu. Nah, gitu ya. Jadi bisa kan? Misalnya terhadap kita neliti pemahaman, bisa juga. Pemahaman terhadap sebuah mata kuliah. Bisa. Apa yang kita jadikan ukurannya apa? Ujung-ujungnya misalnya kalimatnya adalah terhadap pemahaman mahasiswa, nih ya. Pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah pemrograman mobile. Bisa tuh diteliti. Apa bagiannya yang dijadikan dasar penilaiannya? Memungkinkan dikerjakan dengan laptop. Nah, ini bagus banget nih saran dari beliau. Apa ini mempermudah. Jadi beliau kasih batasan-batasan gini sebagai kiat ya. Supaya bisa diselesaikan dengan laptop kita, nyesuaiin aja lah. Ya. Jangan bikin penelitian ini menyelesaikannya dengan laptop kawan. Kasihan.
Masalah penelitian, dipilih yang berguna untuk diungkapkan, jangan meneliti yang nggak perlu, yang nggak penting. Contohnya ada nggak? Misalnya meneliti fungsinya bunyi klik itu pada mouse apa? Nggak penting banget. Terus kalau kita sudah tahu, buat apa? Buat menemukan ini Pak, mouse yang nggak ada bunyinya. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin, Pak. Ya diteliti dulu biar mungkin. Ya, harus relevan dengan kemampuan dan keahlian tadi, ya, kapasitas dan kapabilitas. Menarik perhatian untuk diungkap. Jadi selain berguna, menarik. Sedapat mungkin menghasilkan sesuatu yang baru, novelty. Dapat dihimpun datanya. Nah, secara lengkap dan objektif, jangan meneliti misalnya di ruangan BEM dan atasnya itu ada interaksi makhluk gaib. Nah, itu susah nyari datanya. Mana? Kecuali kalian bikin aplikasi yang bisa mendeteksi itu, misalnya merekam pergerakan. Apa istilahnya kalau di kamera Ghost Hunter itu? Ada ops. Saya percaya nggak percaya yang itu, tapi percaya ada. Bisa merinding kan? Oh iya, berarti ada. Coba aja nanti lewat di tangga tuh banyak. Cuman kalian ini saya heran, hobinya duduk di tangga. Pertama ganggu orang lewat, pasti sudah. Yang kedua, kalau saya tuh khawatir aja tiba-tiba ngeblank, terjun, kampus kita bisa ditutup nanti, bahaya. Orang bilang apa? Kesambet. Kata yang bisa lihat sih, kata yang bisa lihat. Kalau saya nggak bisa lihat, alhamdulillah nggak bisa lihat. Kalau saya bisa lihat susah. Nanti kalau lewat ada dia di sini, saya harus lewat gini. Ini disebut orang gila saya. Jalan lurus gitu kosong kok tiba-tiba gini jalannya. Padahal maksudnya supaya nggak nabrak orang, walaupun tembus aja gitu. Tapi kan kalau tahu kan nggak beradab namanya. Makanya alhamdulillah nggak bisa lihat. Ngerasa kadang-kadang. Menemukan hal seperti itu. Menemukan hal seperti itu sering. Waktu saya kepala lab di belakang ruangan itu ada, mungkin kalian nggak pernah masuk itu. Di belakang ruangan TI1, TI2 itu ada ruangan samping. Kan ininya triplek kan, plywood. Itu ada ruangan sekitar 1,5 meter. Nemu rambut di situ, perempuan nggak ada yang masuk situ. Saya masih bersangka positif. Jangan-jangan dari ruangan TI1 atau TI2 ada mahasiswi rambutnya rontok 1, 2, terus kena ini kan kipas angin masuk di bawahnya. Saya liatin bawahnya, rapat, nggak ada jalan masuk. Dan tidak ada perempuan yang pernah masuk ke situ. Dulu tahun 2012-13. Saya masih di lab situ, di ruangan lab. Kalau sore-sore itu kerutuk. Wah. Iya, saya tahu, udah. Jadi yang dapat dihimpun datanya secara lengkap dan objektif. Kalau hanya berdasarkan perasaan, meneliti di mana-mana tempat angker, buktinya apa? Pokoknya lewat situ merinding aja misalnya gitu. Nggak bisa, gimana caranya? Soalnya ada juga yang nggak merinding lewat situ. Kenapa? Memang nggak peka, ditutup memang. Atau dia memang tahu ada di situ, makanya bahkan berteman misalnya. Jadi kan nggak ada perasaan apa-apa. Tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh juga terlalu sempit. Makanya diperlukan yang namanya batasan masalah. Nggak ada ya? Nah, judul sekarang. Judul ya, ini orientasinya terkait dengan judul. Ada yang judulnya singkat.
Judul singkat, umum, dan menggambarkan permasalahan yang bersifat global. Misalnya, apa? Judulnya singkat banget. Sistem informasi akademik, sudah gitu aja. Ya, yang seperti itu tidak dianjurkan ya. Walaupun bisa saja terjadi seperti itu, tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah yang sifatnya jelas, spesifik, fokus. Misalnya ada jenis penelitiannya di situ dimasukkan dalam judul, lalu ada objeknya, ada subjek, ada lokasi atau waktu pelaksanaan. Biasanya kalau yang ada waktu pelaksanaan itu, kalau penelitiannya misalnya berkaitan dengan tahunnya, tahun berapa sampai berapa. Nah, itu spesifik. Kalau itu lebih mudah kita ngembangin. Kalau misalnya tahun 2020, 2021, ya udah kita bikin yang sama, tapi 2022, 2023. Datanya nanti akan berbeda, respondennya juga akan berbeda, gitu. Hasilnya akan berbeda. Itu paling enak. Kuantitatif, ya berkaitan dengan angka. Ini kata Pak Romi Setriawono ya. Ini saran beliau. Membuat judul penelitian sebaiknya dibuat singkat padat. Beliau sampai situ saja. Saya nambahkan ringkas jelas. Mewakili seluruh isi penelitian kita. Judul itu tuh orang tergambar sudah apa. Sebaiknya kata beliau antara 8 sampai 12 kata. Sebaiknya bisa jadi lebih bisa jadi kurang. Dihindari singkatan, tapi jangan juga kayak yang nanti yang sudah dipublikasikan di JSimtek itu nama kantornya nggak disingkat, luar biasa panjangnya. Kalau BKKBN misalnya, baiknya disingkat aja kalau yang seperti itu. Jangan Badan Koordinasi dan apa juga lupa saya. BKK Badan Koordinasi Keluarga Berencana, apalagi satu B-nya itu lupa. Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, sepanjang-panjang gitu. Habis judulnya buat itu aja. Inti permasalahannya cuma 2 kata. Nah, kalau yang seperti itu disingkat, nggak apa-apa. Ya. Tapi maksudnya singkatan di situ, singkatan yang merupakan misalnya metode misalnya. Metodenya SAW misalnya, metodenya AHP, jangan disingkat. Tapi dijelasin AHP itu apa? Algoritma apa? Tidak menggunakan kata-kata yang redundan, yang berulang-ulang, kecuali memang harus mau nggak mau. Ya, sebaiknya memuat 3. Ada metode yang dipakai di dalam judul, tujuannya apa, terus objek penelitiannya apa. Bagus itu 3 itu ada. Kita neliti ini di mana biar orang tahu, kan langsung jelas tuh, spesifik langsung. Terus tujuannya apa, mau ngapain, dan metode yang dipakai apa. Hindari ini, kata beliau, penggunaan kata berbasis, jadi berbasis web, berbasis Android. Kata beliau dihindari. Dihindari itu bukan berarti tidak boleh, tapi sebaiknya dihindari. Ada pertanyaan? Supaya jangan dipakai. Kenapa dihindari? Karena sudah nggak penting lagi yang itu. Karena langsung aja ke topik masalahnya. Ya, ini contoh judul, penerapan algoritma semut, metodenya tuh, untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network. Ini tujuannya. Lalu untuk pengujian software metode black box. Ya. Ini memuat 3 itu. Penerapan algoritma XYZ yang diperbaiki, ini metode yang dia usulkan. Terus pencarian tempat parkir kosong, ini adalah tujuannya mencari tempat parkir kosong. Tempatnya di mana? Yang jadi objeknya, mall dan supermarket. Contohnya. Contoh ini yang kemarin. Penerapan extreme programming itu metodenya pada pengembangan sistem informasi reservasi, ini yang jadi tujuan. Tujuan kita berarti apa? Mengembangkan sistem informasi reservasi. Di mana objeknya? Nah, seperti itu, asal mula dirubah.
Bisa seperti itu ya. Jadi di situ memuat ada metodenya, ada tujuannya, ada objek. Sudah ya? Sudah azan. Berarti tandanya berakhir. Padahal 12:30 harusnya. Belum? Kira-kira judulnya apa? Nih, misalnya nih keadaannya. Ada pengurus masjid Kuba Zamrud, dia ingin menyampaikan informasi kepada jamaah, atau misalnya gereja pengen nampilkan informasi kepada jamaatnya, ya, dengan cara yang mudah dan cepat, Sistemnya yang diperlukan segera, pengen cepat, dan progresnya menyesuaikan persetujuan pengurus. Ini jelas sudah namanya extreme programming. Programming itu jelas cepat. Kalau yang minta bikinkan nih ubah gini langsung dibikinin. Nah, itu extreme programming, jelas metodenya sudah. Informasinya disampaikan dalam bentuk tampilan layar TV menggunakan perangkat Raspberry Pi, ya. Dan sistemnya menggunakan framework CodeIgniter. Kira-kira judulnya apa? Terserah aja, sesuaikan. Misalnya pakai gereja nggak apa-apa, pakai pura nggak apa-apa. Kira-kira kan akan menyampaikan informasi kepada jemaat, kepada jemaah. Kira-kira menurut kalian apa? Yang bisa memuat metode, objeknya sudah jelas kelihatan, ya. Metode dan tujuannya juga sudah ada situ. Tujuannya menampilkan informasi apa? Berarti bikin sistem informasi. Informasi apa? Bisa langsung digabung tuh, misalnya masjid ini, atau gereja ini, atau pura ini, atau kantor ini, gitu. Sekarang metodenya masukin. Gak apa-apa, menggunakan itu gak masalah. Bingung bacanya. Tuh, apa bacanya tuh? CodeIgniter tuh cara bacanya gimana? Pokoknya begitulah. CI, ya, CI atau CI. CodeIgniter. Nggak apa-apa. Di sini tadi jelas extreme programming karena segera dan progresnya menyesuaikan. Ya, boleh tidak disebutkan Raspberry Pi-nya, boleh tidak disebutkan framework CodeIgniter-nya. Kenapa? Ini bisa masuk ke batasan masalah. Yang penting ada metode, ada tujuannya. Tujuannya bikin apa? Sistem informasi. Terus ada objeknya. Metodenya apa yang kita pakai untuk mengembangkan ini? Bukan softwarenya. Kalau dimasukin semua panjang banget itu judul. Framework CodeIgniter-nya dimasukin, Raspberry Pi-nya masukin, TV masukin. Membangun boleh, rancang bangun. Membangun sistem informasi, mengembangkan boleh lah. Tapi jangan mengembangkan, judulnya pengembangan. Kalau kata pembangunan kurang tepat. Pembangunan sistem informasi, dikira bangun apa? Pengembangan. Karena develop itu dua pemahamannya. Ya, bisa membangun dari arti baru sama sekali, bisa mengembangkan. Rancang bangun bisa, itu bikin berarti. Bukan hanya kalau rancang itu kan rancang itu hanya desain. Tapi kalau ada kata bangunnya rancang bangun berarti bikin aplikasi. Ada aplikasinya karena bangun.
Ya, ya, oh, seperti itu. Atau perancangan misalnya gitu, itu berarti hanya merancang aja. Kira-kira, oh, pusing kan bikin judul aja, padahal masalahnya sudah jelas. Baru judulnya belum masuk ke latar belakangnya tuh. Nah, terus apa lagi metodenya? Aplikasi pengurus. Menggunakan apa? Metodenya apa? Boleh lah seperti itu. Tapi kurang pas kalau langsung aplikasi seperti itu. Setidaknya misalnya rancang bangun aplikasi, atau karena di sini disebutkan informasi, ada kata sistem, berarti setidaknya kita menggunakan kata sistem informasi masjid, sistem informasi gereja, sistem informasi kantor apa. Nah, seperti itu ya. Kalau penerapan sistem informasi salah. Boleh. Kata-kata belakangnya nanti akan menentukan apa. Ya, boleh. Boleh seperti itu. Saya bertanya, judulnya tadi apa? Udah ya. Tugas off the record. Saya tutup dulu ya. Jadi di hari ini kita sudah bahas tadi tentang tahapan proses penelitian. Ada tahapan secara umum, tadi ada 4. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam TA, tesis, disertasi, skripsi, dia jadi 5, bab 1 sampai bab 5. Tapi kalau kita tahapan penelitian komputing, tadi ada dari mulai kita menetapkan bidangnya, lalu topiknya, lalu masalahnya, lalu dapat masalahnya, lalu lupa, ya, mengumpulkan metode-metode yang pernah dipakai, lalu kita mengusulkan metode apa. Selanjutnya kita mengevaluasi metode kita atau menganalisis, lalu ditulis laporannya dan publikasi. Saya tutup dulu pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.